Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Politikus Gerindra mengatakan soal kasus Tom Lembong ini terlalu buru-buru ya Kejagung ya dalam menetapkan Tom Lembong menjadi tersangka. Ya saya kira juga sependapat begitu kan. Bahkan ya Kejagung ini dirujak oleh DPR ya, dikritik besar-besaran begitu kan dari Komisi 3 soal bagaimana penetapan kasus Tom Lembong ini. Maka secara tidak langsung bahwa apa yang dilakukan oleh Kejagung ini masih menjadi spekulasi. Ya, politikus dari Gerindra ini mengatakan terlalu terburu-buru. Ada apa, Pak? Ya, ada apa? Terkesan terburu-buru di situ. Dan bahkan saya menganggap apa yang disampaikan politikus Gerindra ini pasti diamini oleh Pak Prabowo begitu kan ya. Secara tidak langsung begitu. Makanya dengan adanya seperti ini, hukum itu jangan jadi senjata kepada lawannya. Biar tidak terkesan ya hukum ini ya tumpul kepada koalisi tapi tajam kepada oposisi. Nah, orang jangan terkesan menganggap seperti itu. Ya, sampai hari ini orang-orang ya terkesan menganggap bahwa apa yang dilakukan Kejagung ini masih terburu-buru dan salah ya. Ya, saya kira pendapat-pendapat ini banyak yang mengatakan bahwa sampai hari ini kan masih membeberkan apa yang kemudian dilakukan oleh Tom Lembong. Ya, apakah ada fee kepada Tom Lembong ya? Mari kita simak apa yang disampaikan oleh politikus Gerindra. Seperti ini. Saya ingin menyampaikan penetapan tersangka kasus dugaan korupsi impor gula mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau dikenal dengan Tom Lembong. Menurut saya itu terlalu terkesan terburu-buru, Pak Jaksa Agung. Dalam antrian proses hukum, publik harus dijelaskan dengan detail konstruksi hukum kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Pak Jaksa Agung, jangan sampai kasus ini menggiring opini yang negatif kepada publik dan beranggapan bahwa pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto menggunakan hukum sebagai alat politik. Pengusutan kasus tipikor Tom Lembong ini harus jelas, pelaksanaan tugas penegakan hukum harus selaras dengan cita politik hukum pemerintahan. Indonesia memerlukan persatuan nasional yang kuat dengan tetap menjunjung tinggi tegaknya hukum. Yang kedua, Pak Jaksa Agung, saya ingin menyampaikan kasus di dapil saya, Pak Jaksa Agung, pengaduan masyarakat Provinsi Riau yang sudah dari tahun 2022, kasus payung Islamic Masjid Centernya Provinsi Riau, Pak Jaksa Agung. Kasus ini merugikan negara 43 miliar dan sampai hari ini payung ini tidak bisa digunakan, Pak Jaksa Agung, di Masjid Agung itu. Dan agak anehnya terkesan kasus ini berhenti stagnan, karena dari 2022 sampai 2024 ini tidak ada kejelasan kasus payung Masjid Agung ini. Dan banyak, mungkin Pak Jaksa Agung bisa mengecek di lapangan, kasus ini sudah masuk di TikTok, Pak Jaksa Agung, sudah masuk di TikTok, sudah dibicarakan masyarakat, tapi sampai hari ini tidak ada juga tindakan dari Kejaksaan Tinggi Provinsi Riau untuk menyampaikan secara terbuka di tengah masyarakat Riau. Dan menurut saya tidak ada kepentingan di sini, Pak Jaksa Agung, tapi menurut saya ini harus transparan, harus terbuka, dan harus diberikan tindakan hukumnya bagaimana, karena ini sudah mencederai masyarakat Riau dan ini bisa berkaitan dengan siapapun, dikaitkan dengan si A, dikaitkan dengan si B. Jadi saya di sini malah ingin memberikan kepastian hukumnya, Pak Jaksa Agung dan Pak Kejaksaan Tinggi bisa segera memberitahu siapa yang harus bertanggung jawab di kasus ini, agar tidak berkaitan dengan si A atau si B atau si C. Nah, karena kasihan juga orang-orang tersebut kalau misalnya mereka dikait-kaitkan. Nah, menurut saya di sini ada Kejaksaan Tinggi saya, Pak Akmal Abbas. Menurut saya Pak Akmal harus mengambil tindakan tegas. Segera Pak Akmal, ini kasus hanya di penyelidikan sampai hari ini dari 2022 sampai 2024 ini kasus ini berhenti, Pak.
Itulah tadi apa yang disampaikan oleh Partai Gerindra. Tapi saya sependapat sekali begitu. Ketika Kejagung ini melakukan tersangka ini terburu-buru, maka yang terjadi adalah terkesan masyarakat, wah ini tidak kooperatif begitu kan ya. Bahkan ini politikus Gerindra sekaligus anggota Komisi 3 DPR yang Muhammad Rahul menyebutkan Kejagung ya terlalu terburu-buru dalam menetapkan kasus Tom Lembong sebagai tersangka dalam kasus korupsi impor gula. Ya, saya setuju begitu kan ya, bahwa ya walaupun Kejagung di situ begitu melakukan tersangka kepada Tom Lembong, seharusnya kan tidak terburu-buru dulu. Padahal ini 1 tahun loh ya, 1 tahun mencari kasus Tom Lembong ini. Bahkan penetapan kasus Tom Lembong ini ya dugaan korupsi impor gula ya mantan Menteri Perdagangan ini ya sejak 2015 sampai 2016. Seharusnya bagi kami biar adil ya, Kejagung itu harus memeriksa menteri-menteri sebelumnya dan sesudahnya biar adil apakah kebijakannya sama atau tidak. Kan itu. Bahkan ya anggota DPR dari Partai Gerindra ini meminta agar Kejagung menjelaskan secara detail kepada publik ya soal konstruksi hukumnya. Apakah kasus tindak pidana korupsi itu yang diduga melibatkan ya Tom Lembong begitu di era Jokowi itu ya, bahkan Pak Jaksa Agung sampai kasus ini menggiring opini yang negatif kepada publik dan beranggapan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menggunakan hukum ya sebagai alat politiknya. Ngeri-ngeri sedap kan? Sebelumnya pada Selasa ya 29 Oktober 2024 sekitar pukul 21 ya Tom Lembong keluar dari ruang pemeriksaan dengan mengenakan rompi tahanan yang berwarna merah muda. Saat ditanya oleh media hanya tersenyum dan langsung masuk ke mobil tahanan itu. Bahkan Menteri Perdagangan era Presiden Joko Widodo atau Jokowi 2015-2016 tersebut menjalani pemeriksaan selama 10 jam di Kejaksaan Agung ya setelah ditetapkan sebagai tersangka. Selain Tom Lembong ya dalam kasus koruptor impor gula ini ya ada satu tersangka lain yaitu adalah Direktur Pengembangan Bisnis PPT ini. Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PT PPI. Nah, kalau toh pada hakikatnya ada kerugian negara, silahkan secara detail sampaikan kepada publik. Makanya saat rapat kemarin di sidang DPR ya Komisi 3 begitu kan, ya ngeri-ngeri sedap ternyata. Ya walaupun Kejagung nampaknya agak gimana begitu kan untuk mengungkap kasus-kasus ini, tapi bagaimana dengan kasus-kasus timah, kasus-kasus ilegal, kasus-kasus judol, narkoboy dan sebagainya begitu. Ini harus benar-benar ditindak. Saya setuju kalau ada penegak hukum ya mentersangkakan orang sesuai dengan bukti-bukti yang ada. Tapi kalau tidak ada bukti ya saya masih pesimis dengan hal itu. Jangan-jangan itu adalah pesanan, jangan-jangan itu adalah orderan. Kita lihat saja nantinya. Oke, begitu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.